Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Perkenalkan, saya Izzuddin Hitimala, MSOS, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video singkat ini kita akan membahas pengantar dan pentingnya komunikasi politik dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang materi ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa definisi dari komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik antara aktor politik, media massa, dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, serta mendorong partisipasi politik yang aktif dan sadar. Tanpa komunikasi yang efektif, politik akan kehilangan arah, sebab komunikasi menjadi jembatan utama antara kekuasaan dan rakyat. Ada 3 komponen penting dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah aktor politik seperti partai politik, lembaga negara, pejabat publik maupun tokoh masyarakat. Mereka menyusun pesan politik berdasarkan kepentingan dan agenda tertentu. Yang kedua adalah media massa, baik konvensional maupun digital, berperan sebagai saluran untuk menyampaikan pesan tersebut kepada publik. Yang ketiga adalah publik, yaitu masyarakat luas, bukan hanya sebagai penerima pasif tetapi juga sebagai pelaku partisipasi politik. Misalnya dalam pemilu, aksi sosial, hingga diskusi publik. Hari ini komunikasi politik tidak lagi terpusat pada media arus utama. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, X yang dulunya Twitter telah menjadi medan utama komunikasi politik. Politikus, aktivis, bahkan masyarakat bisa dapat menyampaikan gagasan, menyebarkan isu, dan memobilisasi opini publik dengan sangat cepat. Namun ini juga membuka ruang bagi hoax, manipulasi informasi, dan polarisasi politik yang tajam. Dalam konteks ini, maka mahasiswa dituntut tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis fenomena komunikasi politik yang terjadi di sekitaran kita, termasuk bagaimana framing media membentuk persepsi publik, serta bagaimana pesan politik bisa mempengaruhi emosi dan perilaku masyarakat. Maka mahasiswa mengapa harus perlu memahami komunikasi politik? Sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, kita harus belajar bagaimana pesan politik dikonstruksi, siapa yang mengendalikannya, apa dampaknya terhadap publik. Dengan begitu kita tidak akan hanya mengambil atau menjadi konsumen informasi, tetapi juga komunikator politik yang kritis, objektif, dan etis. Maka kompetensi ini sangat penting, apalagi di era pasca kebenaran, di mana emosi seringkali lebih kuat daripada fakta dalam membentuk opini publik. Ada sebuah kutipan yang menarik bahwa politik tanpa komunikasi adalah omong kosong, dan komunikasi tanpa etika adalah manipulasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi politik bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi harus dilandasi oleh kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab moral. Maka teman-teman, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mendalami model-model komunikasi politik dan praktiknya dalam konteks politik di Indonesia. Terus semangat belajar, tingkatkan literasi media, dan tetap kritis dalam memandang realitas politik di sekitar kita. Saya Izzuddin Hitimala, sampai jumpa
di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.